Halo teman-teman semua, selamat datang di Castino, podcast inovasi. Saya Fahri, dan di Castino kali ini kita bakal ngebahas hal-hal yang berdaging, guys. Bisa kita lihat di sini ada dekoran-dekorannya udah keren banget, dan pakaian saya juga udah rapih banget. Ini udah cocok banget buat jadi kaum borjois. Di sini saya juga nggak bakal sendirian karena saya bakal ditemenin sama salah satu orang paling penting di Universitas Pakuan. Beri tepuk tangan untuk Mas Gito Pamungkas selaku Presiden Mahasiswa Universitas Pakuan. Mas Gito, gimana tadi perjalanan, aman, lancar? Perjalanan alhamdulillah lancar lah. Kebetulan karena kos dekat kan. Yang nggak lancar dan agak macet itu memang demokrasi yang ada aja. Ya, oke. Kabarnya gimana nih? Kabarnya baik gak? Soalnya kan cuaca sekarang tuh lagi nggak jelas kayak sistem demokrasi di Indonesia gitu kan. Oke, gimana kabarnya? Baik. Kabar alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, semoga teman-teman juga baik selalu. Amin. Nah, Pres, di sini kita langsung bahas tipis-tipis dulu aja kali ya. Kemarin tuh dari beberapa hari ini saya lagi baca-baca medsos, baca-baca media massa. Ini lagi rame banget diperbincangkan itu tentang kebebasan berpendapat dan juga demokrasi nih, Pres. Tapi sebelum lanjut lebih jauh, kita ngomongin dulu nih. Demokrasi itu sebenarnya apa sih, Pres? Nah, biasanya kan kalau kaum intelektual atau kaum akademisi biasanya mendefinisikan sesuatu itu berdasarkan dua hal kan. Pertama dari segi etimologi dan yang kedua dari segi terminologi. Kalau dari segi etimologi yang mungkin sudah diketahui oleh umum lah, bahwasanya demokrasi itu berasal dari kata demos dan kratos kan. Demos artinya rakyat, kratos itu kekuasaan atau pemerintahan lah. Jadi secara etimologi ya demokrasi itu kekuasaan atau pemerintahan rakyat kan. Yang kedua berdasarkan terminologi. Nah, ini yang biasanya memberikan banyak varian lah karena muncul berbagai pendapat baik dari para ahli, dari aktivis, dari doktrin-doktrin akademisi dan semacamnya. Cuman yang memang mungkin dalam tataran masyarakat dunia pada saat ini kita tidak bisa terlepas daripada definisi yang pernah diucapkan oleh Abraham Lincoln gitu, bahwasanya ya demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, namun lebih jauh daripada itu sebetulnya harusnya definisi yang paling utuh dan komprehensif itu adalah bahwa demokrasi jadinya itu merupakan the government of the citizen to the government by the people itu. Mengapa demikian? Karena sejatinya demokrasi itu adalah pemerintahan akal yang dilakukan melalui pemerintahan orang. Nah, itu pernah dicetuskan oleh Aristoteles itu, bahwasanya sejatinya yang memimpin kekuasaan, yang memimpin sebuah negara, yang memimpin sebuah tempat itu bukanlah orang dalam arti fisik, tapi yang memimpin sejatinya adalah pikiran dan perasaan yang adil. Nah, kira-kira itulah sedikit. Oke, berarti definisinya. dalam demokrasi ini seharusnya rakyat yang harus diutamain ya intinya. Nah, itu kan secara pengertian nih, Pres. Nah, makna demokrasi itu kayak gimana sih? Kayak kenapa demokrasi itu jadi hal yang penting gitu? Nah, sebetulnya kan kalau berdasarkan sejarah ya, asal-usulnya tuh dulu tuh di Yunani itu tampuk awal bagaimana demokrasi diperjuangkan itu adalah ketika di masa Yunani dulu tuh terjadi kekuasaan yang dikuasai oleh penguasa yang tamak, rakus, bahkan otoriter gitu. Dia melakukan berbagai hal yang sewenang-wenang yang pada akhirnya itu menciptakan ketidakadilan dan penindasan terhadap masyarakat. Maka pada saat itu Athena sebagai kota yang dijuluki sebagai kota yang demokrasi ataupun demokratis melakukan peperangan dengan pada saat itu Sparta lah, yang pada saat itu mencirikan negara yang otoriter berdasarkan oligarki-oligarki yang ada. Itu dinamakan perang Peloponnesus kalau nggak salah. Nah, dalam artian sebetulnya makna dari awal kenapa demokrasi itu hadir pertama-tama ya untuk melindungi masyarakat, untuk melindungi rakyat gitu dari cengkraman-cengkraman ataupun penindasan-penindasan yang dilakukan oleh penguasa ataupun penguasaan yang tamak pada saat itu. Oleh karena itu sebetulnya tuh ketika demokrasi dihadirkan pun tujuan demokrasi itu semata-mata ya untuk mencari keadilan untuk masyarakat kan. Makanya dibilang kedaulatan rakyat, karena yang berdaulatan itu rakyat, bukan penguasa, bukan kekuasaan. Dan sekali lagi sebetulnya kekuasaan itu hanya memegang hukum dan keseimbangan saja. Yang itu ditujukan untuk sekali lagi keadilan, yang dimana agar kekuasaan itu mampu untuk memegang hukum dan keseimbangan, maka orang-orang yang berpikir yang harus ada di tampuk-tampuk kekuasaan. Makanya setidaknya tadi yang dibilang oleh Aristoteles bahwa yang memimpin itu bukanlah orang dalam arti fisik, tapi pikiran dan perasaan yang adil itu. Oh, jadi demokrasi ini penting buat salah satunya buat menjaga kedaulatan dan juga ngejaga keadilan gitu ya, Pres. Nah, kita tadi udah dari pengertian dan juga makna nih, Pres. Nah, gimana sih praktik demokrasi yang seharusnya dijalankan kayak gitu? Nah, karena sejatinya demokrasi itu adalah kekuasaan yang berbasis kedaulatan rakyat kan, dan itu dilakukan berdasarkan akal pikiran yang ada gitu.
Nah, sebetulnya demokrasi itu pada prinsipnya tuh hanya memerlukan adanya kekuasaan yang terbatas. Artinya ada kekuasaan yang dibatasi lah. Jadi ada adagium dari terminologi hukum lah atau terminologi politik mungkin ada adagium in maxima potentia in minima licentia gitu. Bahwa sejatinya di mana ada kekuasaan di situ selalu ada potensi melakukan kejahatan atau persenang-wenangan. Maka kekuasaan itu perlu dibatasi. Maka kekuasaan itu perlu untuk diberikan koridor. Nah, demokrasi inilah koridornya. Nah, sehingga ketika demokrasi dijadikan sebagai koridor, maka kekuasaan yang kuat itu akan dibatasi agar kekuasaan yang kuat tidak menindas kekuasaan ataupun orang-orang yang lemah tadi. Nah, secara praktik harusnya kekuasaan itu dibatasi berdasarkan check and balances lah. Yang dimana kita sama-sama tahu ada prinsip good governance dan clean governance lah, di mana tata kelola yang baik itu berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipatif atau bahkan inklusif. Nah, karena sejatinya demokrasi itu hanya menginginkan adanya kekuasaan yang terbatas. Karena kalau kekuasaan semakin menguat, maka kekuasaan akan semakin besar juga untuk menindas. Nah, oleh karena itu partisipasi masyarakat ini yang harus diberikan ruang, baik itu nanti kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat. Karena ketika memang kekuasaan ini tidak ada penyeimbang, baik itu dari civil society atau masyarakat, atau bahkan ada pemisahan kekuasaan seperti legislatif, yudikatif, atau eksekutif, maka tumpukan kekuasaan yang memuncak pada satu kekuatan itu pada akhirnya tidak akan terjadi gitu. Sehingga demokrasi yang seharusnya terjadi itu adalah bagaimana caranya partisipasi masyarakat, partisipasi rakyat itu diberikan ruang sebesar-besarnya, dan pemerintahan dilakukan berdasarkan asas-asas akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan hal yang sifatnya transparan. Berarti salah satu intinya tuh kita dari pemerintahnya ini harus transparan dan kebebasan berpendapat ini nggak dijegal lah istrinya ya. Tapi kalau hal-hal demokrasi ini dijegal itu berdampak buruk gak sih buat sistem demokrasi ini? Nah, ada satu pendapat dari Winston Churchill, salah satu perdana menteri Inggris pada zamannya. Beliau bilang demokrasi itu adalah sistem yang buruk gitu. Tapi tidak ada sistem yang lebih baik daripada demokrasi. Nah, itu menandakan bahwasanya memang demokrasi ini sebegitu kompleks dan sebegitu komprehensifnya gitu. Karena tadi yang harus memimpin demokrasi itu adalah orang-orang yang berpikir. Nah, tidak mungkin kita tuh bisa memimpin demokrasi ketika orang-orang yang berpikir ini tidak dididik dari awal, tidak diberikan akses pendidikan. Nah, bahayanya ketika demokrasi itu tidak terjadi di suatu negara ataupun di suatu peradaban itu, bahayanya peradaban itu akan menjadi suatu peradaban yang otoriter, peradaban yang sangat bisa dibilang gelap lah. Kalau misalkan sekarang kita ketahui ada salah satu meme lah ya, ataupun ada salah satu narasi, kita tuh dipaksa sehat di negara yang sakit. Oh iya. Ya karena kita mengerti bahwa kita hari ini menggunakan slogan negara kita adalah negara demokrasi, negara kita adalah negara yang benar-benar berbasis pada kedaulatan rakyat. Tapi ternyata pada prakteknya hak-hak rakyat dikebiri, kedaulatan rakyat tidak diberikan, atau bahkan partisipasi warga negara untuk mengucapkan ide-ide alternatif itu diberangus gitu, sehingga adanya tindakan-tindakan represif dari pemerintah ataupun dari aparat. Nah, gimana? Lanjut, Pres. Tadi. Oke. Tadi kan sempat Pres gitu sempat mention tuh demokrasi sebagai sistem. Nah, saya jadi penasaran nih. Demokrasi itu adalah sistem pemerintahan atau ideologiskah atau sebagai idealisme aja gitu? Ya. Nah, sebetulnya kan kalau kita berdasarkan konstitusi di Indonesia yang ada, kita kan mengartikan demokrasi berdasarkan konstitusi sebagai sebuah sistem politik gitu, di mana perjalanan peradaban masyarakat Indonesia itu diasuh oleh kegiatan-kegiatan yang sifatnya tuh demokratis. Nah, orang yang demokratis kan harus terbuka tadi lah, sebagai sebuah sistem agar baik dari, jadi kan kalau dari kita sekarang tuh mengenal trias politika tuh legislatif, yudikatif, dan eksekutif kan. Nah, sejatinya trias politika yang ada di Indonesia hari ini tuh telah berubah menjadi pasar, rakyat, dan negara gitu. Nah, dari pasar, rakyat, dan negara inilah yang harus menunjukkan bagaimana sebuah sistem politik itu dibangun secara demokratis itu. Artinya, sistem demokrasi ini pun tidak mungkin ada dan tidak mungkin terjadi jikalau memang rakyat tidak dididik dari awal secara prinsipil untuk memberikan karakter-karakter yang demokratis, apalagi itu tidak dicerminkan oleh pemerintah selaku pemimpin-pemimpin ataupun orang-orang yang memegang kekuasaan hari ini kan. Jadi sebenarnya demokrasi itu yang pertama sebagai sebuah sistem, yang kedua itu akan didorong menjadi sebuah karakter-karakter manusia Indonesia yang berpikir secara demokratis. Berarti bisa dibilang berawal dari sistem yang diupayakan untuk lahir sebagai karakter dari tiap individu masyarakatnya gitu ya, Pres ya. Nah, ngomong-ngomong soal demokrasi itu di dalam demokrasi itu ada sosialisasi politiknya kan. Sebagaimana disampaikan oleh Levin, sosialisasi politik dapat menunjukkan bagaimana seorang warga negara meraih pengetahuan sehingga mewarnai sikap, keyakinan, ilmu
dan pendapatnya terhadap sistem politik. Nah, sosialisasi politik yang baik dalam demokrasi ini kayak gimana, Pres? Secara Pres gitu kan juga sebagai presiden mahasiswa di Universitas Pakuan, dan Universitas Pakuan ini ngebangun demokrasinya ini kuat banget gitu dalam pemilihan setiap ketua lembaga itu pakai sistem pemilihan umum, yang dimana pemilihan umum juga masuk ke dalam demokrasi. Itu gimana, Pres? Nah, sebetulnya kalau kita hari ini berkaca kepada situasi demokrasi hari ini lah, khususnya berkaitan dengan sistem. Nah, pertama, kalau gue sendiri mengartikan demokrasi itu sebenarnya itu adalah cara untuk mengelola ide-ide alternatif ataupun cara untuk mengelola ide bersama agar ide bersama ini memiliki daya guna terhadap kebermanfaatan masyarakat ataupun dunia sekitar gitu. Nah, kalau misalkan dibilang hari ini demokrasi kita telah menurun, hari ini demokrasi kita sedang downgrade. Nah, pada kenyataannya di kampus pun sebetulnya tuh hari ini telah terjadi hegemoni-hegemoni yang dilakukan oleh negara agar bagaimana negara mampu untuk mengendalikan sebuah kampus agar kampus tersebut dijadikan sebagai alat legitimasi untuk kepentingan-kepentingan negara ataupun kepentingan-kepentingan oknum tersebut. Nah, kalau misalkan kita pun bicara Pakuan hari inilah, sebetulnya Pakuan pun hari ini hanya membicarakan demokrasi dalam tataran yang prosedural ataupun dalam tataran yang substansial pun hanya pada tataran mahasiswa gitu. Tapi dalam tataran kehidupan secara menyeluruh di antara sivitas akademika, demokrasi di Pakuan itu telah hilang sebetulnya. Kita bisa melihat dari berbagai situasi yang ada di mana pembuatan kebijakan atau pembuatan polisi oleh pihak kampus, baik itu dari dekanat, dari rektorat ataupun dari yayasan, itu acap kali tidak melibatkan teman-teman mahasiswa gitu. Sehingga prinsip demokrasi yang bernama partisipatif, prinsip demokrasi yang bernama transparansi itu redup ataupun hilang. Artinya demokrasi telah dikhianati gitu di Unpad. Kita bisa melihat hari ini program mahasiswa ataupun program-program dari rektorat ataupun katakanlah kebijakan untuk mengganti biaya yang awalnya berdasarkan SPP dan SKS menjadi BKT yang itu berkali-kali lipat naik, itu tidak dilibatkan sama sekali mahasiswa. Nah, otomatis disinilah perlunya pendidikan politik ataupun perlu sosialisasi tentang demokrasi itu sendiri. Nah, kalau tadi kita mengutip dari awal bahwa ternyata yang memimpin negara demokrasi atau yang memimpin peradaban demokrasi itu adalah pikiran yang adil dan perasaan yang adil, maka yang harus dilakukan dari awal adalah pendidikan itu, pendidikan agar orang-orang itu menjadi terdidik sehingga tercipta pikiran dan perasaan-perasaan yang adil tersebut. Nah, sebetulnya kan demokrasi itu kan cuma metode kan, karena tujuan dari awal dari demokrasi itu adalah untuk mencapai keadilan itu, untuk melawan penindasan. Nah, metodenya yang paling digunakan adalah metode demokrasi gitu. Kalau kita bisa kutip Habermas tentang demokrasi deliberatif, bagaimana demokrasi itu dilakukan secara dialogis gitu, secara dialektis, berdasarkan musyawarah, berdasarkan ya diskusi ataupun berdasarkan dialektika. Nah, sebetulnya metode-metode dialogis ini sebagai salah satu cara kita untuk mensosialisasikan politik atau demokrasi secara konkret gitu. Seperti ketika diadakan sebuah seminar-seminar, diskusi-diskusi publik, diadakan podcast-podcast ataupun diadakan semacam ya diskusi-diskusi kecil yang terjadi di setiap pojok-pojok kota ataupun pojok-pojok kampus. Nah, itu adalah bagian daripada sosialisasi politik itu, karena sependek pengetahuan gua, Aristoteles itu bilang tidak mungkin kita itu mencapai sistem yang demokrasi jikalau pendidikan masyarakat tersebut tidak ada dalam titik yang maksimal gitu. Dalam artian kalau kita bisa lihat podcast lah, Rocky Gerung sering bilang kalau masyarakatnya bodoh, ya demokrasi tidak akan ideal gitu. Kalau masyarakatnya tidak hebat, masyarakatnya tidak memiliki pikiran yang adil tadi, ya demokrasi tidak akan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Makanya yang penting di sini memang tadi sosialisasi politik tersebut. Nah, dan sosialisasi politik hari ini memainkan peran di mana kalau kita mengutip juga dari pemikirannya Noam Chomsky itu, politik media kuasa. Nah, hari ini yang memainkan peran untuk memainkan narasi-narasi itu adalah media gitu. Nah, hari ini justru yang menjadi dunia kita untuk melakukan sosialisasi politik adalah melalui media-media. Bagaimana narasi-narasi tentang demokrasi, narasi-narasi tentang prinsip-prinsip yang transparan, yang akuntabel dan partisipatif itu bisa dilakukan oleh masyarakat, bisa diterapkan oleh pemerintah, dan itu selalu diedarkan gitu. Apalagi kalau misalkan Mas Fahri juga di sini selaku aktivis lah. Nah, dunia aktivis kan bukan sebatas atau sempit kita tuh melakukan aksi ataupun demonstrasi, tapi aktivisme itu adalah atau gerakan itu sebetulnya jati diri gerakan itu bukan cuma seolah-olah kita melakukan aksi, tapi yang awal-awal muncul dari gerakan itu adalah bagaimana kita bisa mendistribusi kesadaran ini, bisa mendistribusi agitasi ini
agar masyarakat menjadi peduli gitu. Nah, ketika kesadaran sudah dibangun, nah terbentuklah basis-basis kesadaran. Nah, ketika basis kesadaran sudah dibangun, ketika dia tahu bagaimana politik harus ditentukan, bagaimana demokrasi harus dijalankan, nah basis kesadaran ini bisa untuk merespon ataupun berpartisipasi untuk menjaga agar demokrasi ini tetap berjalan. Sehingga ketika demokrasi dihianati, nah basis yang memiliki kesadaran ini dia akan mengerti bahwa oh ternyata dia harus direspon. Di situ bisa direspon dengan aksi, audiensi, atau propaganda-propaganda gitu kan. Nah, dan bagi gua basis paling kuat untuk bagaimana menjaga demokrasi itu adalah basis kampus. Nah, dan hari ini Pakuan telah kehilangan idenya, telah kehilangan rohnya sebagai sebuah kampus yang demokratis karena hari ini pimpinan kampus telah dengan secara terang benderang melanggar prinsip-prinsip demokrasi tersebut. Dan itu kita rasakan lewat dampak yang ada. Oke, makasih banget nih Pres tentang penalarannya dari demokrasi mungkin yang secara umumnya dulu tadi yang dibahas. Nah, guys, itu adalah pandangan demokrasi dari Presiden Mahasiswa Universitas Pakuan. Bagaimana dari tadi juga kita udah ngebahas tentang pengertian, makna, dan juga praktik yang dijalankan seharusnya di negeri demokratis. Nah, tapi kita selesaiin dulu buat sekarang dan kita bakal lanjut lagi di segmen 2. Oke, welcome back guys. Tadi kan di segmen 1 kita udah ngebahas perihal demokrasi secara umum nih. Betul ya Pres ya? Nah, kali ini di segmen 2 ini kita mau ngebahas fenomena demokrasi yang terjadi di Indonesia gitu. Nah, dari 79 tahun Indonesia yang katanya menganut sistem demokrasi, berpegang teguh pada demokratis, ini bagaimana tanggapan Presiden Mahasiswa Universitas Pakuan terhadap demokrasi di Indonesia sejauh ini, gini Pres? Nah, sebetulnya kalau kita bisa simpulkan ya, bisa dibilang demokrasi Indonesia hari itu adalah demokrasi kriminal. Nah, kenapa seperti itu? Kita bisa breakdown dari dua hal. Pertama, kalau kita bicara tentang perjalanan demokrasi di Indonesia hari ini, kalau kita breakdown dari sisi yang ideologis itu. Nah, konon katanya demokrasi Indonesia itu adalah demokrasi yang dalam tanda kutip tuh paling tinggi kadarnya tuh atau takarannya tuh ukurannya. Kenapa demikian? Karena sebetulnya tuh kita kan menganut Pancasila ya. Nah, Pancasila tuh kalau kata Soekarno itu adalah legal tracking, penggabungan ke level yang lebih tinggi dari sosialisme dan liberalisme, penggabungan ke level yang lebih tinggi dari kapitalisme dan komunisme. Nah, sebegitu tinggi dan agungnya Pancasila itu. Nah, cara untuk bisa mewujudkan Pancasila itu diasuhnya tuh lewat apa? Lewat demokrasi tadi. Nah, makanya di dalam demokrasi kita tuh, kalau Soekarno kan bilang, demokrasi kita tuh bukan demokrasi barat. Apalagi Hatta lebih keras lagi, demokrasi kita itu adalah demokrasi yang anti barat. Karena demokrasi kita itu bukan sekedar voting, bukan sekedar bicara mayoritas orang terbanyak menentukan pilihan hidup ke depan. Tapi demokrasi kita itu adalah demokrasi yang deliberatif kalau kata juga berpasukan. Karena demokrasi kita itu mengutamakan musyawarah, mengutamakan pertemuan, mengutamakan dialog-dialog tersebut. Dan setiap orang punya hak yang sama untuk bagaimana menentukan arah pilihan hidupnya ke depan itu. Nah, kalau memang pada dasarnya demokrasi kita bukan demokrasi yang dimonopoli oleh suara banyak orang, demokrasi yang bisa dimonopoli oleh orang-orang elit yang katanya kuat atau super power atau oligarki itu, ya di mana letak itu kan? Nah, sekali lagi balik lagi, sehingga yang diperlukan untuk bagaimana memajukan demokrasi Indonesia itu dalam perjalanan bangsa ke depan adalah demokrasi yang diproduce ataupun dibekali oleh akal-akal pikiran itu, oleh akal-akal yang sehat. Nah, makanya kalau secara ideologis, demokrasi Indonesia itu adalah demokrasi yang agung dan luhur lah, karena memadukan semua nilai-nilai yang ada di dunia ini untuk mencapai sebuah negara yang namanya negara Pancasila berdasarkan metode-metode demokrasi. Nah, tapi yang jadi problematika, kenapa dia bisa dibilang sebagai demokrasi yang kriminal, sebetulnya dalam prakteknya ini kan, dalam pelaksanaannya. Nah, memang kalau kita bicara sejarah gitu, perjalanan 79 tahun negara kita menuju 80 tahun lah ya, atau bahkan menuju nanti generasi emas katanya di tahun 2045. Nah, sebetulnya kalau secara praktik itu, secara budaya, bangsa Indonesia itu bukanlah bangsa yang begitu mengenal sistem demokrasi. Karena bangsa Indonesia itu sebelum merdeka kan kita tuh ya kerajaan gitu. Dimana di sistem kerajaan itu ada hal-hal sifatnya tuh feodal. Bagaimana seorang rakyat itu mengagung-agungkan raja, seorang rakyat bahkan menjadi budak oleh rajanya gitu, atau bahkan kalaupun kita bisa bilang hal yang sifatnya moral, ya tetap raja itu di bawah, raja itu di atas rakyat itu, dan rakyat harus tunduk dan patuh kepada raja. Nah, ketika Indonesia merdeka,
Bukan berarti ketika di konstitusi atau di undang-undang dasar 45 mengatakan bahwa negara kita adalah negara yang berkedaulatan rakyat, bukan tiba-tiba kita langsung demokrasi secara tiba-tiba begitu saja, enggak. Karena dalam pelaksanaannya pun Soekarno pun dalam memimpin negara Indonesia bahkan akhirnya pun otoriter juga gitu. Bagaimana suara-suara jurnalis itu dikebiri, ada Muhtar Lubis yang dijadikan tahanan politik, ada Sultan Syahrir yang dijadikan tahanan politik, atau bahkan ada Pram juga gitu yang dijadikan tahanan politik. Artinya dalam kepemimpinan awal-awal Presiden Soekarno pun negara kita tuh bukan negara yang demokrasi gitu, bahkan cenderung otoriter. Apalagi di zaman Orde Baru gitu, di zaman Soeharto. Bagaimana ternyata keran-keran demokrasi itu ditutup atas nama stabilitas politik, atas nama keamanan warga negara, demokrasi itu dihapus, rakyat itu diatur sedemikian rupa untuk tunduk dan patuh terhadap negara, sehingga demokrasi itu tidak nampak atau bahkan dimatikan secara paksa oleh negara di masa kepemerintahan Soeharto tersebut, Pak. Nah, baru kan ada angin segar sebetulnya kan di masa-masa reformasi kan, bagaimana perjuangan-perjuangan aktivis 98 memperjuangkan demokrasi harus menjadi sebuah paham yang dianut oleh bangsa. Nah, ketika akhirnya pun negara kita mencapai reformasi, ya dari tahun 98 sampai tahun ini pun kita melihat berbagai hal, ternyata demokrasi pun tidak dijalankan sebagaimana mestinya, sekalipun kita telah berubah menjadi era reformasi gitu. Bagaimana di tahun 2019 ternyata reformasi dihianati. Mungkin teman-teman mengetahui lah bahwa ada tagline reformasi dihianati di tahun 2019. Ada 7 ataupun 8 orang kalau nggak salah mahasiswa ataupun pejuang-pejuang demokrasi itu meninggal karena memperjuangkan demokrasi di tahun 2020, di tahun 2021, atau bahkan yang terakhir di tahun 2024 gitu, peringatan darurat di bulan Agustus kemarin banyak orang ditangkap, atau bahkan terakhir kemarin bagaimana di aksi May Day dan di Hari Pendidikan Nasional banyak pejuang-pejuang demokrasi itu ditangkap dan bahkan per hari ini statusnya masih tersangka gitu. Dalam artinya ternyata demokrasi kita dalam tatanan masyarakat, dalam tatanan peradaban bangsa pun menjadi demokrasi yang kriminal karena demokrasi begitu banyak dihianati dan begitu banyak direduksi. Apalagi dalam tataran pemerintah, bagaimana hari ini yang menguasai negara itu bukanlah rakyat yang diwakili oleh orang-orang yang kita pilih kan sebagai pejabat ataupun wakil rakyat, tapi oligarki-oligarki, cukong-cukong, pengusaha-pengusaha tamak yang akhirnya mengendalikan negara, dan itu mengkhianati kedaulatan rakyat karena akhirnya hak-hak rakyat yang dikhianati, baik itu tanah masyarakat yang digusur, dirampas, masyarakat adat yang digusur, ataupun semacam-semacam. Berarti kalau bisa saya ambil benang merahnya nih, Pres. Berarti negara kita ini negara yang katanya demokratis, tapi ternyata masih bercampur aduk dengan sistem otoritarian ya. Nah, kenapa sih, Pres? Apa sih alasan hal-hal yang berbau otoritarianisme terjadi di negeri demokratis ini? Sesuai dengan ucapan David Fijebel dalam Nimo tahun 2009, pembicaraan kekuasaan merupakan pembicaraan yang mempengaruhi orang lain dengan unsur ancaman. Nah, itu alasan otoritarianisme ini terjadi di negara demokratis ini kenapa nih, Pres, kira-kira? Nah, tadi menarik ya, pembicaraan kuasa adalah pembicaraan yang dilakukan dengan ada ancaman ya. Kalau pakai teori intimidasi itu sebetulnya tuh cara kita mengendalikan orang tuh ada dua, berikan dia dua hal sekaligus. Pertama, kasih dia tawaran, yang kedua beri dia ancaman. Nah, itu yang terjadi di Indonesia hari ini. Masyarakat kita diancam dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang begitu mengekang rakyat, mengkriminalisasi rakyat, bahkan tindakan-tindakan aparat yang begitu represif gitu. Sambil kita ditawari oleh hal-hal yang bahkan menumpulkan akal pikiran kita semacam bansos. Jadi kalau di Romawi dulu ada istilahnya tuh bread and circus, roti dan hiburan. Nah, itu adalah cara bangsa tidak beradab dulu bagaimana mengendalikan masyarakat untuk masyarakat tuh mau tunduk dan patuh memenuhi tuntutan negara. Nah, jadi dulu di masa Romawi itu masyarakat tuh diberikan hiburan semacam seperti pertarungan di Olimpico gitu di Roma kan, ada pertarungan antara manusia dengan manusia. Itu dijadikan hiburan untuk menghibur rakyat. Dan yang kedua, masyarakat di sana itu diberikan roti untuk dipenuhi kepentingan perutnya, sehingga masyarakat pada zaman itu adalah masyarakat yang tumpul, tidak berpikir, tidak kritis, dan hanya manut karena dikasih penawaran sirkus dan hiburan tersebut, sambil diberikan ancaman-ancaman ketika masyarakat mulai aktif, partisipatif, diancam dengan hal yang represif. Nah, itu yang terjadi begitu pun di Indonesia hari ini. Bagaimana bansos hari ini mengendalikan masyarakat sehingga masyarakat menjadi tumpul, dan bagaimana hiburan-hiburan seperti pembuatan sirkuit di Mandalika itu, ataupun hiburan-hiburan yang disuguhkan oleh bangsa Indonesia hari ini, itu satu hal yang pada akhirnya mengendalikan masyarakat agar masyarakat tuh tidak ikut serta aktif untuk bagaimana menentukan pilihan-pilihan politik ke depan. Nah, yang jadi problem sebetulnya itu adalah
demokrasi itu tidak akan mungkin ideal jikalau pendidikannya tuh, jikalau rakyat itu tidak terdidik. Iya. Tadi untuk pikiran yang sehat dan pikiran yang adil. Nah, faktanya hari ini 70% masyarakat kita tuh adalah masyarakat yang hanya lulus sampai taraf SMP gitu. Nah, bagaimana masyarakat mau memikirkan ide, gagasan, bagaimana masyarakat mau melihat visi misi orang-orang, sehingga menjadi tidak heran ketika orang-orang yang terpilih itu adalah orang-orang yang dipenuhi dengan gimmick, joget, jokowi atau bener. sebagainya. Karena pendidikan masyarakat kita adalah pendidikan masyarakat yang belum mampu, belum bagus, belum sehat, belum pintar gitu. Makanya pendidikan inilah yang menjadi kunci bagaimana membawa arah demokrasi ke depan untuk menjadi lebih maksimal dan berjalan sebagaimana mestinya. Karena pertama secara tadi sejarah, bangsa kita lebih banyak mengalami era-era feodal, era-era yang diatur oleh otoriter, baik dari raja ataupun kekuasaan pada zaman Orde Lama dan Orde Baru. Yang kedua, secara pendidikan pun masyarakat kita belum menjadi masyarakat yang cerdas gitu, sehingga bisa menentukan pilihan itu berdasarkan hal yang sifatnya rasional, tapi lebih kepada kebutuhan-kebutuhan yang itu sangat binatang sekali. Bener banget. Jadi salah satu yang bikin tadi nyentuh ke pendidikan ya Pres. Itu jadi saya juga keinget lagi, saya pernah dengar juga berita tuh angka kemiskinan rendah di Indonesia tuh nyampe di per September 2024 data dari Badan Statistika Nasional itu nyampe di angka 24,6 juta jiwa Pres. Nah, di mana di situ pasti berpengaruh terhadap pendidikan. Otomatis orang miskin itu pasti lebih mementingkan perut mereka dibanding mementingkan pendidikan mereka ya Pres ya. Nah, itu salah satu, menurut saya itu juga salah satu jadi kejahatan dari pemerintah sih kalau menurut saya Pres. Nah, dan lebih lucunya lagi sebetulnya tuh, kalau tadi acuannya adalah data nasional kan, data Indonesia, yang miskin itu hampir kurang lebih 24 juta kan. Nah, tapi kalau berdasarkan data nasional, data internasional, data dari dunia tuh, sebetulnya tuh kemiskinan yang terjadi di Indonesia tuh hampir terjadi pada 100 lebih juta rakyat Indonesia. Karena kalau di Indonesia tuh BPS tuh cuma pakai acuannya tuh untuk gaji yang 2 juta ke atas, 2 juta sampai 5 juta itu miskin gitu. Padahal yang untuk Indonesia tuh yang dikatakan miskin tuh yang gajinya tuh 0 sampai 500 ribu. Padahal kalau berdasarkan dari data internasional 0 sampai 2 juta 500 itu udah masuk taraf yang miskin. Makanya kalau berdasarkan data internasional 100 lebih juta rakyat Indonesia tuh mengalami kemiskinan. Dan itu kejahatan negara hari ini kan. Gaji 2 juta 500 aja di kita tuh udah alhamdulillahin karena emang tingkat penganggurannya juga tinggi ya Pres ya. Nah, oke, kita balik lagi ke demokrasi nih Pres. Tadi kan kita udah ngebahas perihal campur adukan antara demokrasi dan juga otoritarianisme di Indonesia ini. Nah, ada nggak sih fenomena yang membekas gitu bagi Pres Gito selaku presiden mahasiswa di sini? Entah dari yang Pres alamin atau mungkin yang sempat Pres baca atau Pres lihat dari dokumenternya, mungkin itu yang menyayat hati Pres tentang penjagalan dari demokrasi, pencampuran antara otoritarian dengan demokrasi ini gitu Pres. Ada nggak sih fenomenanya? Nah, sebetulnya kalau misalkan bicara dari lingkungan kita lah ya, terdekat ya, sebetulnya Unpad seharusnya merasakan bagaimana negara itu menjadi sebuah negara yang tidak demokratis. Harus teman-teman Unpad yang paling merasakan betul lah. Contoh misalkan, kemarin ketika kita aksi peringatan darurat di Jakarta, mungkin teman-teman Unpad mengetahui lah, masa teman-teman Pakuan berangkat menuju ke Jakarta gitu. Dan ada salah satu insiden kan, bagaimana ketika ada teman kita dari FISIP yang dicari oleh aparat yang orang tidak dikenal, aparat lah, baik itu militer ataupun kepolisian. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa pada saat itu aparat orang tidak dikenal ini masuk ke kampus dan melakukan kriminalisasi kan, entah dengan memukul, entah dengan mengancam, bahkan sampai masuk ke grup-grup WA. Bahkan lebih gilanya lagi ada nada ancaman akan diculik ataupun dibunuh. Nah, apakah negara kita hari ini telah berubah dari negara demokrasi menjadi negara militer, dari negara demokrasi menjadi negara polisi? Dan teman-teman Unpad lah yang kemarin merasakan itu gitu. Teman-teman Unpad yang paling mengerti betul ternyata negara kita bukan lagi negara demokrasi, karena akhirnya militer ataupun polisi yang bernama aparat itu bagaimana bisa akhirnya mengkriminalisasi, mengancam, bahkan menakut-nakuti kita sebagai mahasiswa yang sebenarnya berjuang untuk demokrasi kan. Itu sangat membekas lah. Berarti jatuhnya tindakan ancaman ya Pres ya. Tindakan ancaman mungkin juga kita nggak tahu nih ada represif atau enggak, mungkin, tapi emang menurut saya pribadi ya itu juga salah satu penjagalan sih, karena demokrasi kan juga jatuhnya balik lagi ke yang tadi Pres Gito bilang di awal, itu demos dan kratos, kekuasaan ada di tangan rakyat ya, dimana itu seharusnya udah jadi hal biasa ketika rakyat marah, rakyat ingin apa yang diinginkan itu tercapai gitu, dan
udah sampai marah nih. Ya. Tapi anehnya malah direpresi. Itu menurut saya udah penjagalan banget dari makanya kalau kita demokrasi. bicara literatur ya, jadi di dalam sistem demokrasi itu selalu ada voice dan selalu ada noise. Voice itu suara-suara yang dihadirkan oleh kekuasaan, suara pemerintah. Dan akan selalu ada noise. Noise itu adalah suara-suara alternatif yang dihadirkan oleh civil society, masyarakat, atau bahkan instrumen-instrumen yang ada gitu. Nah bahkan kasarnya gitu, jangankan ketika ada voice dan akhirnya ada noise. Ketika tidak ada noise pun pemerintah tuh atau bahkan negara tuh harus menciptakan seolah-olah ada noise agar selalu tercipta dialogis, tercipta dialektika, tercipta roda demokrasi yang jalan. Ada suara utama, ada suara alternatif. Nah, apalagi sekarang gitu kita tuh udah punya suara-suara alternatif yang didirikan oleh mahasiswa kan, masyarakat civil society ataupun semacamnya. Nah, jadi kasarnya nggak ada aja harus diada-adain. Ini udah ada malah direpresif gitu. Nah, inilah kejahatan. Makanya tadi bisa dibilang kita tuh mengalami demokrasi kriminal hari ini. Iya, bener banget sih karena nggak sedikit juga, dan yang tadi Pres Gito juga sempat sampai ini tuh yang dari tahun ke tahun itu ada aja kejadiannya itu. Berarti kira-kira yang paling salah di sini tuh apa gitu? Apa nih Pres, kira-kira Pres yang paling salah gitu dalam sistem demokrasi di Indonesia? Nah sebetulnya tuh yang paling salah tuh adalah sistem politik di negara kita. Najwa Shihab pernah bilang lah, ketika negara kita melakukan transisi dari negara otoriter ke negara reformasi atau ke negara demokrasi, dia dalam era reformasi, justru partai politik lah menjadi sebuah wadah yang paling tidak reformasi itu. Karena partai politik hari ini yang harusnya menjadi basis utama untuk menegakkan demokrasi, memberikan pendidikan politik, justru di dalam partai politik hari ini terjadi otoriter atau terjadi budaya-budaya yang feodal yang sangat bertentangan dengan demokrasi kan. Kita bisa melihat bagaimana seorang ketua umum itu menjabat bertahun-tahun, berperiode-periode, berera-era, bagaimana partai politik hari ini hanya membicarakan tentang jabatan dan uang, tapi tidak membicarakan bagaimana ide dan gagasan itu ditunjukkan, sehingga peran paling khusus yang bilang tidak ada lagi partai yang ideologis hari ini, yang ada adalah partai-partai pragmatis itu. Nah sehingga ketika memang partai politik telah mati fungsinya untuk menjadi elemen utama dalam menegakkan demokrasi, ya solusinya yang harus tampil sekarang menjadi suara-suara alternatif dari demokrasi adalah kampus. Karena kampuslah yang menjadi basis kesadaran, makanya kan kampus yang bilang kampus adalah mikrokosmos demokrasi. Persembahan kecil dari demokrasi itu adalah kampus. Makanya kampuslah yang harus bertahan ketika negara sudah terpaksa menjadi negara yang jahat, sakit. Nah kampus yang harus menjadi benteng terakhir dan garda terdepan untuk bagaimana demokrasi itu dihidupkan. Makanya kan sering bilang kampus adalah miniatur negara ya, karena sebetulnya ketika kita melihat negara ini tidak ideal, melanggar demokrasi, nah kampus itu menunjukkan bagaimana sih negara itu harusnya demokratis. Nah kampus itu menunjukkan, nih kampus itu harus demokratis, tata kelolanya tuh harus demokratis. Nah itu, nah sekarang kan enggak. Oke. Gini Pres, tadi kan Pres gitu udah sampein tuh fenomena-fenomena yang terjadi, yaitu salah satunya tuh yang tadi masuk kampus itu kali ya. Nah, apa sih pandangan Pres Gito gitu terhadap kejadian itu? Nah, itulah demokrasi kriminal kita hari ini. Demokrasi hanya diberikan sebagai slogan jualan politik, jualan jadi pejabat atau bahkan calon pejabat atau bahkan orang-orang yang memegang kekuasaan hari ini. Tapi dalam praktik dan pelaksanaannya, negara kita adalah negara yang penuh dengan ancaman itu. Negara kita telah berubah menjadi negara militer ketika teman-teman Pakuan merasakan bagaimana aparat tidak terkenal masuk kampus, memberikan ancaman, mengancam menculik, mengancam untuk membunuh, mengancam untuk diganggu setiap waktu, bahkan sampai dalam praktiknya ketika kita pulang aksi dari Jakarta sampai ke Pakuan, ada teman-teman kita yang ternyata mengalami kekerasan fisik gitu. Nah itu adalah cerminan demokrasi kriminal hari ini gitu, yang bagi kita itu perjuangan kita untuk selalu menentang gitu kan, itu perjuangan kita untuk melawan, karena toh dari awal negara kita pun diperjuangkan dengan penuh keringat, darah dan air mata gitu untuk membebaskan bangsa dari penjajah. Hari ini pun kita adalah perjuangan dengan penuh keringat air mata untuk membebaskan negara kita dari cengkraman oligarki yang memperlakukan negara secara otoriter dan secara represif. Nah, solusi yang bisa seharusnya bisa kita berikan untuk kejadian-kejadian gini supaya kita nggak keulang gitu, itu gimana nih Pres? Nah sebetulnya kalau misalkan bicara solusi dari pemerintah ya, itu tuh udah gak ada harapan lah kalau gua ngelihatnya. Tapi mungkin bisa kasih kita ruang lah agar biar fair kan, pemerintah membuktikan hari ini bagaimana demokrasi di dalam. Tapi solusi paling nyata bagi gua adalah kampus tadi. Kampus harus tetap menjadi basis kesadaran paling jelas untuk bagaimana demokrasi tetap dijalankan dan tetap ada. Dan dalam hal ini, gua juga menulis dalam skripsi gua gitu bahwa
dari 400 halaman yang gue buat tentang bagaimana Indonesia harus rekonstruksi berdasarkan prinsip hukum dan demokrasi, satu-satunya cara yang bisa dilakukan terakhir itu adalah perlawanan dan pergerakan. Nah, otomatis teman-teman mahasiswa hari ini yang sadar, teman-teman intelektual, generasi-generasi pelajar hari ini yang sadar akan demokrasi itu dijalankan bagaimana seharusnya, harus tetap bergerak, berjuang, dan melawan tersebut. Entah dengan narasi-narasi di media sosial, entah dengan dialog-dialog yang diadakan di setiap tempat, atau bahkan dengan gerakan-gerakan demonstrasi yang dilakukan di jalanan. Berarti kuncinya itu adalah melawan ya Pres. Oke. Nah, harapan Pres Gito untuk demokrasi di Indonesia untuk dari sekarang mungkin sampai ke depannya itu apa Pres? Sebetulnya tuh kita tuh udah bahkan lagi di dalam taraf mengharap ya. Makanya gue sering bilang berhenti berharap, mari bergerak gitu. Karena hari ini kita yang menentukan bagaimana demokrasi ke depan. Tindakan kita dari waktu ke waktu, minggu ke minggu, hari ke hari lah yang menentukan bagaimana demokrasi akan dijalankan ke depan. Kalau memang teman-teman mahasiswa dikatakan sebagai iron stock atau pemimpin-pemimpin masa depan, ya pemimpin masa depan inilah yang harus dididik untuk bagaimana caranya karakter-karakter demokrasi itu hadir di dalam dirinya, sehingga ketika dia nanti memimpin Indonesia di masa depan, dia akan menampilkan bagaimana demokrasi dijalankan secara sungguh-sungguh dan serius. Oke. Semoga harapan kita di hari ini bisa tercapai di masa-masa yang akan datang, Pres. Oke, teman-teman, sayang banget sebenarnya ini obrolan kita masih seru, tapi Kestino di episode ini sudah harus berakhir, teman-teman. Jadi kita harus tutup pertemuan di hari ini. See you on next Kestino. Udah, tutup guys, tutup guys.